Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas konsep arus listrik dan komponen elektronika. Saya Hafid Asrul, NIM 23142165 dari TI 2. Apa itu arus listrik? Arus listrik mengacu pada aliran listrik dalam sirkuit elektronik dan jumlah listrik yang mengalir melalui sirkuit. Diukur dalam ampere. Semakin besar nilai ampere, semakin banyak listrik yang mengalir di sirkuit. Arus listrik dibagi menjadi dua. Arus arah DC. Dengan arus arah, tegangan selalu positif atau selalu negatif. Arus listrik selalu mengalir dalam arah yang sama. Akibatnya, perangkat tidak dapat beroperasi jika baterai dipasang dengan kutub terbalik. Ini contoh di gambarnya. Arus bolak-balik AC. Arus bolak-balik AC mengacu pada arus dengan tegangan yang arah dan besarnya bervariasi secara teratur dari waktu-waktu. Bentuk gelombang di arus AC dibedakan dengan berbagai bentuk, termasuk gelombang sinus, gelombang persegi, gelombang gergaji, dan gelombang segitiga. Ini contoh gambarnya. Apa itu tegangan listrik? Tegangan listrik adalah ukuran beda potensial antara dua titik dalam rangkaian kelistrikan. Dapat pula tegangan diartikan sebagai jumlah energi yang diperlukan untuk memindahkan muatan listrik dari satu lokasi ke lokasi lain. Satuan dari tegangan adalah volt atau voltage, yang dilambangkan dengan huruf V. Volt adalah standar satuan listrik yang digunakan untuk menunjukkan nilai tegangan dalam rangkaian listrik. Apa itu daya listrik? Daya listrik adalah tingkat konsumsi energi suatu rangkaian listrik atau perangkat elektronik. Daya listrik dinyatakan dalam satuan watt yang dilambangkan dengan huruf W. Watt adalah satuan listrik yang digunakan untuk menunjukkan nilai daya atau kekuatan atau kapasitas suatu rangka listrik. Komponen elektronika. Yang pertama yaitu LDR, Lag Dependent Resistor. Ini contoh barangnya dan ini simbolnya. Lag Dependent Resistor atau disingkat LDR adalah jenis resistor yang nilai hambatan atau nilai resistansinya tergantung pada intensitas cahaya yang diterimanya. Fungsi sebagai penghambat arus listrik dalam rangkaian listrik. Nilai resistansi dapat berubah mengikuti cahaya. Yang kedua, kapasitor keramik. Ini contoh kapasitornya. Ini simbol kapasitor. Kapasitor keramik adalah kapasitor bernilai tetap di mana bahan keramik bertindak sebagai dieelektrik. Kapasitor ini dibentuk dari dua atau lebih lapisan bolak-balik dari keramik dan lapisan logam yang bertindak sebagai elektroda. Komposisi bahan keramik menentukan perilaku listrik, yang berfungsi untuk menyimpan arus listrik sementara waktu. Yang ketiga, kapasitor polister. Ini contoh kapasitornya. Ini simbolnya. Kapasitor polister adalah kapasitor yang terdiri dari plat logam dengan film polister di antaranya, atau berlapis logam disimpan pada isolator. Kapasitor polister dianggap sebagai standar untuk banyak aplikasi DC di mana biaya adalah pertimbangan utama untuk nilai toleransi yang rendah, yang berfungsi untuk menyimpan arus listrik sementara waktu. Kapasitor kertas. Ini contoh gambarnya, contoh simbolnya. Kapasitor kertas ini sering disebut kapasitor feeder. Kapasitor kertas adalah kapasitor yang menggunakan kertas sebagai elektrik untuk
untuk menyimpan muatan listrik. Komponen ini terdiri dari lembaran aluminium dan lembaran kertas. Lembar kertas ditutup dan direndam dengan minyak atau lilin untuk melindungi dari lingkungan luar yang berbahaya, yang berfungsi untuk menyimpan arus listrik sementara. Kapasitor Mika. Contoh gambarnya, dan ini contoh simbolnya. Kapasitor Mika adalah kapasitor dengan isolator listrik berupa Mika. Pengguna kapasitor Mika biasanya pada rangkaian frekuensi radio dengan nilai frekuensi tinggi. Toleransi kapasitor Mika sangat rendah tetapi memiliki tingkat stabilitas yang tinggi serta ketahanan suhu yang sangat baik, yang fungsinya untuk menyimpan arus listrik sementara waktu. Sekian penjelasan dari saya dan terima kasih.